Banana Split, Fleagle, Bingo, Drooper, Snorky. Film dibuka dengan memperkenalkan 4 karakter utama dari acara anak-anak The Banana Splits Show. Ada Fleagle, Bingo, Drooper, dan Snorky. Mereka adalah badut lucu yang jadi bintang utama di acara itu. Selain mereka, ada juga satu karakter penjaga panggung bernama Steffi yang biasanya membantu di belakang layar. Acara The Banana Splits sendiri udah lama jadi tontonan favorit anak-anak di seluruh Amerika. Salah satu penggemarnya adalah seorang anak laki-laki bernama Harley yang tinggal bersama ibunya bernama Beth. Harley benar-benar ngefans sama acara ini, terutama dengan karakter gajah lucu, yaitu Snorky. Nah, malam itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Harley. Tapi sayangnya dia agak kecewa karena merasa ulang tahunnya kali ini nggak ada yang spesial. Selama ini, Harley sering banget cerita ke kakaknya yang bernama Austin kalau dia pengen banget ketemu langsung sama para karakter dari The Banana Splits. Mendengar hal itu, sang ibu pun mulai mikir keras gimana caranya biar keinginan anaknya ini bisa terwujud. Hingga akhirnya Beth ngobrol sama suami barunya yang bernama Mitch buat minta bantuan. Tapi sayangnya Mitch malah nggak peduli. Dia cuma bilang kalau The Banana Splits itu acara jadul yang udah ketinggalan zaman. Beberapa jam kemudian, acara ulang tahun Harley pun akhirnya dimulai. Sebagai hadiah ulang tahun, Austin ngasih Harley sebuah tongkat yang bisa berubah jadi kayak tombak mainan. Hadiah yang sederhana, tapi cukup bikin Harley merasa senang. Tapi kesenangan itu makin bertambah pas Mitch tiba-tiba ngeluarin 5 tiket buat nonton langsung pertunjukan The Banana Splits. Dengan total 5 tiket itu, Harley boleh ngajak satu temannya. Tapi sayang, sahabat dekat Harley ini lagi sakit. Jadi Beth akhirnya ngajak Zoe, anak tetangga yang rumahnya nggak jauh dari mereka. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Mereka datang ke Tough Studios, tempat syuting acara The Banana Splits berlangsung. Di sana para pengunjung dikasih arahan dulu sama seorang satpam sebelum masuk ke area pertunjukan. Dan bisa kelihatan banget kalau semua orang yang ngantri udah nggak sabar dan super antusias buat nonton langsung acara tersebut. Di studio itu, mereka ditemani oleh 2 asisten acara, yaitu Paige dan Doug. Sebelum masuk, Paige meminta semua pengunjung untuk menyerahkan handphone masing-masing biar acara bisa berjalan nyaman tanpa adanya gangguan. Tapi sepasang selebgram bernama Ted dan Poppy jelas nggak mau nurut. Demi bisa tetap bikin konten, Poppy diam-diam menyembunyikan satu handphone di dalam tasnya. Gak lama kemudian terdengar suara klakson mobil mainan dari arah kejauhan. Ternyata itu suara dari keempat karakter The Banana Splits yang datang menyapa penonton. Harley langsung semangat banget sampai hampir tertabrak mobil itu saking ngirangnya. Untung aja ibunya cepat narik dia sebelum kejadian buruk terjadi. Beth sempat panik, tapi Harley malah santai dan bilang kalau para Banana Splits gak mungkin nyakitin siapapun. Sementara itu, Mitch justru cuek dan sibuk main handphone, seolah nggak peduli sama kejadian barusan. Gara-gara Mitch terus aja sibuk sama handphonenya, Beth akhirnya kesel, dan langsung nyuruh dia juga nitipin handphone itu ke Paige. Lalu scene pun berpindah ke belakang panggung. Di sana terlihat keempat karakter The Banana Splits masuk ke ruang maintenance untuk ketemu dengan pencipta mereka, yang bernama Carl. Carl kelihatan kecewa sama Drooper, karena tadi hampir aja nabrak salah satu penonton di depan studio. Akhirnya, Carl memutuskan buat ningkatin sistem refleks pada diri Drooper, meskipun itu bakal bikin dia telat tampil di panggung. Setelah itu, adegan pun berpindah ke ruang produser, di mana Rebecca, selaku produser acara, mulai kesel karena Drooper belum juga muncul untuk tampil. Tapi tidak lama kemudian, bukannya Drooper yang datang, Rebecca malah didatangi oleh Andy, salah satu eksekutif dari stasiun TV.
Andy bilang kalau acara The Banana Splits udah dianggap terlalu jadul dan bakal dihentikan produksinya. Dia berencana mengganti acara itu dengan pertunjukan baru yang lebih modern dan realistis. Dengan kata lain, pertunjukan hari ini bakal jadi episode terakhir dari The Banana Splits. Dan tanpa mereka sadari, percakapan itu ternyata didengar oleh Drooper yang diam-diam ada di balik pintu. Sementara itu, di area penonton, Paige mulai memandu acara dan menyuruh semua orang buat memeriksa bagian belakang tiket mereka. Kalau di balik tiketnya ada gambar bintang, artinya mereka beruntung, karena bakal bisa foto bareng The Banana Splits setelah acara selesai. Sayangnya, Harley nggak dapat bintang di tiketnya. Yang beruntung justru Ted dan Poppy, si pasangan selebgram, serta ayah dan anak kecil bernama Jonathan dan Parker. Jadi, Beth dan Austin cuma bisa namanin Harley duduk sambil nunggu pertunjukan dimulai. Akhirnya, Harley kembali senang begitu para karakter The Banana Splits muncul satu persatu di atas panggung. Semua karakter tampil lengkap, kecuali Drooper yang masih disiapkan di belakang panggung. Carl terlihat sedang memeriksa dan mengatur sistem Drooper dengan hati-hati sebelum dia benar-benar tampil di depan penonton. Sementara itu, di tengah-tengah acara, Austin tiba-tiba izin keluar karena kebelet ke toilet. Acara itu pun membuat semua penonton tertawa dan terhibur, termasuk Harley, yang kelihatan bahagia banget di hari ulang tahunnya. Tapi beda cerita dengan Mitch. Dia malah ikut keluar juga. Bilangnya sih mau nyusul Austin. Di sisi lain, Paige yang ada di belakang panggung datang menghampiri Steffi. Ternyata, Steffi malah lagi santai minum-minum sambil ngeluh karena merasa penonton cuma peduli sama 4 badut animatronik itu. Steffi yang lagi mabuk tiba-tiba salah paham waktu Austin muncul di belakang panggung. Dia kira Austin datang buat minta tanda tangan atau mau kenalan. Padahal sebenarnya Austin cuma mau nyari Paige. Austin punya satu permintaan kecil. Dia berharap Harley bisa foto bareng The Banana Splits, walau tiketnya nggak dapat gambar bintang. Tujuannya ya cuma satu, biar ulang tahun adiknya ini bisa tetap jadi hari yang spesial. Tapi di sisi lain, Steffi yang udah siap buat tampil malah nggak sengaja mendengar percakapan antara Andy dan Rebecca. Di situ, Andy ngomel-ngomel. Dia bilang kalau dia udah muak sama acara The Banana Splits dan berencana memecat semua kru setelah pertunjukan hari itu selesai. Sementara di tempat lain, Andy tiba-tiba mulai ngalamin hal aneh. Kayak ada sesuatu yang ngikutin dan bikin dia nggak tenang. Dan bener saja, gangguan itu ternyata datang dari Bingo, salah satu animatronik yang rupanya juga mendengar percakapan tadi. 30 menit pun berlalu. Dan sekarang para penonton masuk ke sesi terakhir pertunjukan, yaitu sesi penutupan, yang ditandai dengan permainan roda keberuntungan. Karena udah sering nonton acara ini, Harley sampai hafal banget kalau roda itu pasti berhenti di tulisan rock. Dan bener saja, begitu roda berhenti, semua karakter langsung joget bareng sambil nyanyi lagu khas mereka. Di sisi lain, kita tahu kalau Steffi lagi dalam keadaan stres berat setelah mendengar kabar acara ini bakal dihentikan. Tapi sebelum pertunjukan benar-benar selesai, tiba-tiba muncul hal aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harley sempat kaget waktu melihat Drooper sengaja mendorong Steffi sampai jatuh di atas panggung. Sayangnya, para penonton malah ngira itu bagian dari pertunjukan, padahal itu jadi awal dari malapetaka yang sebenarnya. Setelah acara selesai, penonton yang punya tiket dengan gambar bintang diminta tidak pulang dulu, karena mereka bakal foto bareng The Banana Splits. When we get down there, find a producer and introduce you. Termasuk Harley, yang ternyata diam-diam udah disiapin kejutan spesial oleh kakaknya. Akhirnya, semua penonton yang terpilih pun berjalan beriringan menuju area belakang panggung, ditemani oleh Paige yang memandu mereka. Tapi beda dengan yang lain, Mitch diam-diam nyelinapin handphone cadangan dan keluar dari gedung itu tanpa pengetahuan siapapun. Sementara itu, di tempat lain, Steffi mulai marah-marah di depan keempat karakter The Banana Splits.
Dia ngomel kalau acara itu udah selesai dan mereka semua nggak akan pernah tampil lagi selamanya. Steffi juga curhat kalau dia benci kerja bareng mereka. Karena selama ini penonton cuma peduli sama badut animatronik ini, bukan kepada dirinya. Tapi tanpa dia sadari, Drooper yang ada di depannya cuma diem aja. Bahkan waktu Steffi sempat meludahi wajahnya. Sampai akhirnya dengan tenang, Drooper mengambil lollipop raksasa dan langsung mencocokkannya ke tenggorokan Steffi. Beberapa menit setelah kejadian itu, gak ada satupun penonton yang sadar. Mereka masih asik jalan bareng Mitch menuju area foto. Tanpa tahu kalau di balik panggung baru aja terjadi pembunuhan pertama malam itu. Gak lama setelah itu, Ben mulai sadar kalau Mitch ternyata udah nggak ada di tempat. Ngerasa curiga, dia pun langsung bergegas pergi buat nyari suaminya. Sementara itu, tibalah giliran para penonton buat sesi foto bareng karakter Banana Splits. Kali ini dimulai dari pasangan selebgram yang dari tadi udah nggak sabar banget pengen foto bareng Drooper dan Bingo. Awalnya semua berjalan dengan normal. Mereka pose senyum, bergaya, dan sempat pamer ke kamera. Tapi beberapa detik kemudian, mereka mulai heran karena ngerasa ada cairan merah yang nempel di pakaian mereka. Di sisi lain, ada seorang ayah yang sibuk banget maksa buat ketemu produser acara Banana Splits. Katanya dia pengen banget anak perempuannya bisa jadi bintang sinetron. Terserah sinetron apapun, pokoknya asal terkenal. Dan karena terus maksa, akhirnya dia pun pergi bareng anaknya buat nyari sang produser. Sama halnya juga dengan pasangan selebgram tadi. Mereka udah puas foto dan lanjut keliling sambil live Instagram buat konten. Yang tersisa di ruangan itu cuma Austin, Zoe, dan si kecil Harley. Dengan wajah polos, Drooper serta Bingo cuma bisa berdiri diam sambil menatap Zoe dan Harley. Dari luar mereka terlihat lucu dan bersahabat. Di sisi lain, Mitch ternyata lagi asik teleponan sama selingkuhannya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan di momen itu, akhirnya Beth tahu semuanya. Going down. Beth, wait, please, Beth, don't. Oh my God. Dia cuma bisa menangis dan kecewa berat, karena ternyata suami yang selama ini dia percayai malah tidur dengan teman sekantornya. Melihat sang ibu sedih, Austin pun langsung naik pitam. Dia memang dari awal udah ngerasa ada yang aneh sama Mitch. Tapi selalu ditahan karena nggak mau nyakitin perasaan ibunya. Mom. The kids, okay? Dan tanpa mereka sadari, semua perbuatan Mitch itu diam-diam disaksikan oleh Snorky, si gajah mekanik yang kelihatannya lembut, tapi ternyata punya sisi menyeramkan. Lalu kamera berpindah ke Zoe dan Harley yang lagi jalan-jalan di ruang properti acara Banana Splits. Harley ngeluk karena dari tadi dia belum juga nemuin Snorky, padahal itu karakter favoritnya. Dan akhirnya mereka berdua mutusin buat lanjut nyari ke tempat lain. Sementara itu, Rebecca tiba-tiba didatangi oleh ayah dari si gadis kecil yang tadi mau dijadiin bintang sinetron. Rebecca langsung jelasin bahwa acara Banana Splits udah resmi dibubarkan oleh pemilik TV. Mendengar hal itu, Beth yang kebetulan ada di sana juga jadi kaget dan gak percaya. We'll start wrapping up. Di waktu yang sama, pasangan selebgram yang tadi sempat heboh akhirnya udah sampai di ruangan penyimpanan set acara. Awalnya mereka cuma niat bikin konten room tour. Tapi tanpa diduga, ternyata si Ted ngelamar Poppy di tempat itu. Begitu Poppy menerima lamaran dari Ted, suasana masih terasa romantis. Tapi semuanya runtuh dalam sekejap. Got engaged. I think he's just doing a magic trick. Hey! No, please! Please, please! Poppy yang melihat itu hanya bisa menjerit histeris. Menangis ketakutan sambil menatap darah pasangannya yang mengalir di lantai.
Untung aja suara Harley dan Zoe yang datang dari kejauhan membuat Fleagle teralihkan sesaat. Dengan nada polos, Harley menanyakan di mana keberadaan Snorky. Fleagle cuma bisa menatap mereka berdua, dan dia pun mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan. Dan tentu saja, kita tahu, itu bukanlah ajakan biasa. Sementara itu, Mitch yang sedang berjalan sendirian mulai mendengar suara aneh dari kejauhan. Dan benar saja, ternyata itu adalah Snorky, si gajah mekanik yang ternyata sudah berubah jadi mesin pembunuh. Mitch yang panik langsung berlari menuju ke mobil. Tapi sialnya, Snorky mengejar dengan kecepatan tak terduga. Sehingga Mitch pun sempat lolos. Namun tak lama kemudian, dia menemukan pemandangan paling mengerikan malam itu. Dan sialnya, nasib mengerikan itu juga akan segera menimpa ayah dari si gadis kecil yang masih berkeliaran mencari Rebecca di tengah studio yang gelap. Usahanya selama ini justru bikin dia tanpa sengaja ketemu sama Drooper. Dan tanpa basa-basi, Drooper langsung menyemburkan api ke wajah pria itu. Sementara anak perempuannya disekap. Kejadian itu sama sekali nggak disadari oleh siapapun. Sementara itu, Beth dan Austin berpapasan dengan Mitch yang panik nyari para penonton. Di sisi lain, Rebecca juga mulai sadar kalau semua peserta tiba-tiba menghilang. Dari situ, mereka akhirnya tahu kalau ada yang nggak beres di studio itu. Melihat kondisi wajah pria yang gosong, Rebecca pun nyuruh Paige buat nelpon polisi. Sementara Beth dan Austin langsung bergegas nyari Harley dan Zoe. Di saat yang sama, Zoe dan Harley ternyata udah dibawa ke ruang, tempat kontrol para animatronik Banana Splits. Zoe dan Harley kini dikurung bareng anak kecil yang ayahnya dibunuh oleh Drooper. Sementara itu, pencarian mereka nggak berjalan mulus, karena Beth dan Austin harus berhadapan langsung dengan Bingo. Dengan amukan khas emak-emak yang panik, Beth pun berhasil menjatuhkan Bingo sampai salah satu kakinya copot dan terlepas. Setelah berhasil kabur, mereka pun bertemu dengan Poppy yang masih syok berat setelah melihat Ted tewas beberapa saat setelah melamarnya. Meski sangat terpukul, Poppy akhirnya ikut Beth dan Austin demi bisa tetap selamat. Come with us right now. I won't leave Dad. It's not safe here for you. You have to come with us, okay? Di sisi lain, Harley, Zoe, dan anak kecil tadi masih terus dikurung. Dan terlihat, Carl sebenarnya berusaha membantu. Dia sempat berencana membuka gembok kandang, tapi usahanya gagal karena Drooper datang sambil membawa tubuh Bingo yang sudah rusak parah. Harley yang cerdas nggak tinggal diam. Dia mengambil kunci yang jatuh dan berusaha membebaskan diri mereka bertiga. Gak lama kemudian, kamera beralih ke Rebecca yang masih berusaha nolong si pria gosong tadi. Tanpa sadar, Fleagle sudah mengintai dari kejauhan. Di sini Rebecca masih sempat marah dan nyoba mengatur semuanya. Tapi sayang, semua komunikasi sudah mati total. Pada titik ini, mereka semua benar-benar terisolasi tanpa bisa meminta bantuan kepada siapapun. Rebecca dan si bapak-bapak malang akhirnya dibawa ke panggung permainan. Mereka dipaksa melewati rintangan satu persatu buat mencapai puncak. Tapi begitu sampai di atas, bukannya selamat, si bapak-bapak malah dicongkel tulang punggungnya pakai kunci raksasa. Sementara itu, Zoe, Harley, dan anak kecil tadi terus lari tanpa arah di dalam studio. Sampai akhirnya mereka bertemu Snorky, karakter favorit Harley sejak dulu. Harley percaya kalau Snorky berbeda dari tiga rekannya. Dia lebih lembut, lebih baik, dan gak suka nyakitin manusia. Semua itu sudah Harley perhatiin sejak nonton acara mereka di TV.
Di sisi lain, Paige dikejar habis-habisan oleh Drooper, yang refleksnya makin cepat setelah di-upgrade. Tapi untungnya, Austin datang tepat waktu dan berhasil menolong Paige yang sempat bersembunyi di kolam bola. Paige akhirnya berhasil mengumpulkan para penonton yang tersisa dan membawa mereka ke ruangan Carl, berharap bisa dapat jawaban. Tapi sayangnya, Carl gak bisa kasih informasi apapun. You children's, they're having a one. Tiba-tiba, Austin mendengar suara musik dan sorak-sorai dari arah ruangan bawah tanah. Mereka pun segera turun buat mencari tahu. Sementara itu, Poppy masih bersama Carl. Dari omongan Carl, terungkap kalau sebenarnya ada kostum Banana Splits kelima, yaitu karakter cewek bernama Hootie, yang rencananya bakal jadi anggota perempuan pertama di acara itu. Tapi karena dipenuhi amarah dan dendam, Poppy langsung mengenakan kostum Hootie dan membunuh Carl tanpa ragu, sebagai balasan atas kematian Ted. Di sisi lain, Beth, Austin, dan Paige terus menelusuri lorong menuju bawah tanah. Paige kaget waktu nemuin asisten pria dan beberapa penonton tewas mengenaskan. Sementara semua anak-anak menghilang entah kemana. Tanpa buang waktu, mereka langsung bergerak cepat menuju sumber suara musik yang makin keras dari arah dalam ruangan. Yang ternyata, semua anak-anak dipaksa menonton pertunjukan menyeramkan itu secara langsung. Wonderful Stevie! All of our friends! Melihat hal itu, Beth pun sadar bahwa dia harus segera bertindak untuk menyelamatkan anak-anak sebelum semuanya terlambat. Tak lama kemudian, roda pemutar raksasa kembali diaktifkan. Tapi kali ini, ada Andy yang dijadikan bahan tontonan. Di sisi lain, Harley dan kedua temannya dirantai ke kursi agar tidak bisa kabur. Dan mereka dipaksa menyaksikan acara penutup yang semakin gelap. Namun ternyata memang benar, Snorky berbeda dari badut yang lain. Diam-diam, dia menyelipkan kunci gembok ke tangan Harley, memberi mereka kesempatan buat melarikan diri di saat yang tepat. Everybody close your eyes, don't watch this! Sementara itu, Ben memberanikan diri melawan Drooper dan Fleagle. Pertarungan sengit pun terjadi. Untungnya Austin muncul tepat waktu dan berhasil melumpuhkan Fleagle, membuat Drooper jadi satu-satunya yang tersisa. Dengan hadiah dari sang kakak, Harley akhirnya berhasil membebaskan ibunya dan membantu mereka semua keluar dari tempat itu. Sayangnya, pelarian mereka belum berakhir. Tapi di saat yang sama, Snorky maju ke depan, memilih untuk menghadapi temannya sendiri demi melindungi Harley, anak yang selama ini tulus memperhatikannya. Snorky sadar bahwa semua yang dilakukan teman-temannya adalah kesalahan besar, dan dia pun berkorban dengan gagah berani, meski akhirnya harus tewas di tangan Bingo. Kepergian Snorky membuat Harley terdiam dan tidak tahu harus bereaksi gimana. Antara sedih, marah, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, satu hal yang pasti, ulang tahunnya kali ini tidak akan pernah dia lupakan. Go, honey. Thank you. Di sisi lain, Mitch berhasil selamat. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beth memutuskan untuk menceraikannya di tempat. I want a divorce. Sementara itu, Austin akhirnya mendapatkan nomor Beth, menandakan awal hubungan yang lebih baik antara mereka. Film kemudian menutup dengan adegan akhir yang mengejutkan, di mana Mitch yang mencoba pergi justru ditabrak oleh Poppy, hingga akhirnya dia pun tewas. Dan kini, Poppy bukan lagi seorang selebgram.
melainkan dia telah menjelma menjadi karakter kelima dari The Bandana Splits. Mengenakan kostum Hootie yang menandai kelahiran generasi baru dari para badut psikopat itu. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengsadiskan. Siapa sangka kalau acara anak-anak bisa berubah jadi mimpi buruk berdarah. The Bandana Splits movie ini sebenarnya mau nunjukin gimana hiburan yang kita anggap aman dan lucu bisa aja jadi gila kalau teknologi atau programnya disalahgunakan. Awalnya film ini kelihatan konyol, tapi makin lama makin absurd dan sadis. Dari semua karakter, mungkin cuma Snorky si gajah yang masih punya hati nurani. Sedangkan yang lain udah rusak total karena sistemnya diubah buat jadi pembunuh. Intinya, ulang tahun Harley mungkin berhasil diselamatkan. Tapi, masa kecilnya tentu aja udah suram. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Sampai jumpa!